Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, bagi ketuanya silakan siapkan gelasnya. Kayaknya ada yang hadir ya? Iya, Bu. Ayo, absen dulu ya. Nova Ardiana, Sabarati, Hadir Bu. Elvin Islawati, hadir Bu. M. Saukas Aziz, Roja, tidak hadir Bu. Suratnya ada nggak? Tidak Bu. Lain kali kalau tidak hadir dikirim surat ya. Baik Bu. Ada yang tahu apa materi kita hari ini? Tidak Bu. Tidak Bu. Materi kita hari ini adalah persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita memasuki materi kita harus tahu apa manfaat dari pembelajaran kita. Yang pertama itu manfaatnya dasar matematika lanjutan. Ini pemahaman persamaan garis lurus menjadi fondasi untuk memahami konsep-konsep matematika yang lebih kompleks seperti persamaan kuadrat, geometri analisis, dan dua kalkulus. Nah, manfaat yang kedua itu pemecahan masalah. Maksud pemecahan masalah ini melalui latihan soal persamaan garis lurus, kemampuan analitis dan pemecahan masalah, seseorang akan terasah. Hal ini penting tidak hanya untuk dalam matematika tetapi juga kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi manfaat yang ketiga itu aplikasi dalam kehidupan nyata. Yang dalam kehidupan nyata itu persamaan garis lurus banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi untuk analisis biaya dan pendapatan. Dan untuk fisika itu untuk memahami gerak lurus dan untuk teknik untuk analisis struktur dan desain. Nah, manfaat yang keempat itu perkembangan logika dan penalaran. Yang dimaksud dengan perkembangan logika dan penalaran adalah persamaan garis lurus membantu dalam mengembangkan logika dan penalaran karena siswa dilatih untuk memahami dan menghubungkan konsep-konsep matematika. Nah, tujuan dari pembelajaran kita agar siswa dapat memahami persamaan garis lurus, memahami pengertian persamaan garis lurus, dan yang ketiga memahami konsep-konsep kemiringan garis lurus. Semoga nanti masuk ke memori kita masing-masing dan mengerti yang dimaksud dengan persamaan garis lurus. Ada yang sudah ngerti apa yang dimaksud dengan garis lurus? Tidak Bu. Nah, yang dimaksud dengan persamaan garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang memiliki kemiringan yang sama. Seperti contohnya,
rumusnya X sama dengan min A per B. Contohnya, tentukan gradien dari persamaan garis lurus Nah, cara untuk menentukan gradien itu yang pertama, jika diketahui persamaan garis, contohnya menentukan gradien dari persamaan garis berikut. Yang pertama, 2x ditambah 3y sama dengan 12. Sebelum kita memasukkan rumus pertama, yaitu kita ubah dulu menjadi persamaan bentuk umum persamaan garis lurus. 2x sama dengan A sama dengan 2 tambah B sama dengan 3, C sama dengan 12. Jadi 2x ditambah 3y dikurang 12 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan garis lurus. Kita ubah menjadi, kita masukkan rumus pertama dari menentukan gradien, yaitu sama dengan min A per B. Jadi kita masukkan nilai A
B sama dengan 6, C sama dengan 18. Jadi 3E ditambah 6Y dikurang 18 sama dengan 0. Setelah kita memasukkan bentuk umum dari persamaan garis lurus, kita memasukkan rumus dari penentukan gerdian yang pertama, yaitu M dikurang min A per B. Jadi nilai A dengan nilai A min 3 dikurang 6 sama dengan 1 kali 1 per 2. Apa sudah mengerti cara menentukan gradien yang ketiga? Sudah, Bu. Oke. Nah, lanjut materi yang ketiga itu menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama, jika diketahui gradien dan titik X1 kembali 1 dan E. Nah, rumusnya Y1 kurang Y1 sama dengan E gabung X kurang E1. Contohnya, tentukan gradien
Jadi cara menunjukkannya hasilnya adalah 2x ditambah 4y ditambah 6 sama dengan 0. Apa sudah mengerti cara menentukan persamaan garis lurus? Sudah, Bu. Nah, cara menentukan persamaan garis lurus yang kedua adalah jika diketahui dua titik X1, Y1 dan X2, rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini rumus kedua cara menentukan persamaan garis lurus. Contohnya, tentukan persamaan garis ini maksudnya yang melalui titik I sama dengan min 2 3 dan I sama dengan 4 min 5. Jadi di sini min 2 sama dengan X1, sedangkan 3 sama dengan Y1, 4 sama dengan X2, 5 sama dengan Y2. Masukkan rumus yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 sama dengan kurang X1. Jadi Y dikurang Y1 sama dengan 3 per Y2 dimasukkan 5 dikurang 3 sama dengan X dikurang X1 Y2 per X2 sama dengan 4 dikurang 2. Jadi kita hasilkan min 5 dikurang 3 Y dikurang 3, jadi min 5 dikurang min 3 sama dengan min 8 sama dengan X kurang min 2 per 4 dikurang min 2 sama dengan min 6. Sama dengan kita kali silang. Y dikali 6 sama dengan 6Y dikurang min 3 dikali 6 sama dengan min 18 sama dengan min 8 dikali X sama dengan min 8X min 8 dikali
ditambah 6Y dikurang 18 ditambah